Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan, engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati Mujizat Tuhan ada dan percaya. Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai engkau dan saya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan selalu ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan sediakan bagi orang yang setia dan percaya. Mari berdoa. Roh Kudus, pribadi yang lemah lembut, yang memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sungguh tanpa Roh Kudus kami tidak mampu berbuat apa yang benar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus adalah jaminan sampai kami memperoleh segala sesuatu di dalam Engkau, yaitu keselamatan yang penuh di dalam Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih. Pagi hari ini kami menyambut kekuatan baru daripada Allah Roh Kudus. Kami siap merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang kuat bukan orang yang sekedar memiliki tubuh fisik yang berotot, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu bertahan di tengah-tengah badai gelombang kehidupan, di tengah-tengah kesesakan dan banyaknya pergumulan. Berbahagialah orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini, saudara yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 13 hingga Yohanes yang ke-17 dengan judul Roh Kudus, Penolong dan Penghibur di dalam Kesesakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Injil Yohanes 16 firman Tuhan berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi?" Demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Injil Yohanes pasal 14, Yesus menjanjikan seorang penghibur. Yesus menjanjikan seorang penolong. Yang Dia janjikan itu adalah satu pribadi, bukan manusia, bukan di dalam wujud tubuh, tetapi di dalam wujud roh, yaitu Roh Kudus. Yesus berkata-kata tentang Roh Kudus sebagai Parakletos, Roh Kudus sebagai penolong. Sebab Ia tahu apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya pada waktu Dia nanti akan disalib. Mereka akan mendapatkan aniaya, bahkan mereka akan mendapatkan berbagai macam tantangan. Sebelum segala sesuatu terjadi, Yesus sudah mengatakan kepada mereka. Dia tahu bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang tidak mudah saat Ia meninggalkan murid-muridnya. Namun satu hal, ketika Yesus meninggalkan mereka, sesungguhnya Dia sedang mengerjakan kemenangan.
yaitu menaklukkan maut di bawah telapak kakinya, kemudian bangkit, kemudian dia akan naik ke surga. Dia meninggalkan murid-muridnya bukan sebagai yatim piatu, tetapi sebagai pribadi-pribadi yang dibuat oleh kasih karunia di dalam nama Yesus dengan kekuatan Roh Kudus. Ketika Yesus berkata-kata di dalam Injil Yohanes 16, dia sedang mempersiapkan sebuah perpisahan dengan murid-muridnya. Jadi, sebelum segala sesuatu, aniaya, penderitaan, tantangan, ujian, penolakan, dikucilkan, bahkan orang-orang yang berniat untuk membunuh para rasul, Tuhan sudah memperingatkan semuanya itu. Ada satu pesan yang luar biasa. Di Yohanes 16 ayat 1 dia berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat sebuah perbedaan antara orang yang mengenal Bapa dan orang yang tidak mengenal Bapa. Orang yang mengenal Bapa akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa. Sedangkan orang yang tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus Kristus, dia juga tidak akan mengenal pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Mereka yang berbuat demikian, mereka yang menolak pekerjaan Roh, mereka tidak mengenal Bapa, mereka juga akan menolak pekerjaan-pekerjaan Bapa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kecewa dan jangan menolak Tuhan. Jikalau satu saat nanti engkau tidak dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Kecenderungan manusia ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, kecenderungan manusia adalah menjadi khawatir. Kecenderungan manusia adalah menjadi kecewa. Orang yang kecewa akan sangat mudah menyalahkan orang lain. Mungkin pada saat engkau di rumah tanggamu, engkau menemui kegagalan finansial, engkau menemui kegagalan hubungan, baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan anak-anak, dengan menantu, baik dengan orang tua, dengan mertua. Ketika tantangan itu datang, godaan terbesar bagi kita adalah tawar hati, kecewa. Akhir dari kekecewaan seringkali bukan sekedar kita menolak manusia, bukan sekedar kita menolak nasihat orang, tapi seringkali berujung pada kita menolak Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini, firman Tuhan menghibur kita semuanya. Sebelum segala sesuatu menimpa engkau, Tuhan sudah memperingatkan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Bahkan Tuhan mengingatkan, bukankah aku memberikan Roh Kudus dalam hidupmu? Saat engkau kecewa, saat engkau khawatir, ada satu pribadi yang tidak pernah akan meninggalkan engkau, yaitu pribadi yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Dialah pribadi Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, dia memberikan pengharapan dalam hidup kita. Saudaraku, ingatlah akan ini. Sebelum segala sesuatu terjadi dalam hidup, Tuhan sudah mengingatkan, jadilah kuat oleh Roh-Nya yang kudus, dan jangan kecewa, jangan menolak Tuhan. Bangkit, jadilah kuat,
tetaplah bersemangat, sebab roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mereka yang menganiaya kamu, mereka yang menolak kamu, mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Mereka tidak mengenal pekerjaan Roh Kudus. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Di dalam Injil Yohanes 15, firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan tanpa alasan engkau hari ini bisa mengenal Tuhan, sebab engkau adalah umat pilihan. Orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tinggalkan segala kekecewaan, tinggalkan segala tawar hati, tinggalkan segala kekhawatiran, sebab kekhawatiran bisa mengubah hidup seseorang menjadi lemah, menjadi kecewa, menjadi tawar hati, kemudian meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudara, bukankah Tuhan sudah memilih engkau dan saya? Dia tetapkan kita untuk menghasilkan buah, karena Dia tahu roh yang ada di dalam kita akan memproduksi buah-buah kebenaran dan buah-buah roh. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau kamu telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti kataanmu. Yohanes 16 seperti yang tadi kita sudah bacakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan boleh ada, penganiayaan boleh ada. Engkau akan dikucilkan, engkau akan mendapat banyak masalah. Tapi jangan kecewa dan menolak Tuhan. Dan ingat, Tuhan sudah terlebih dulu menghadapi penolakan. Engkau tidak sendiri, dan Tuhan bahkan tidak akan meninggalkan engkau.
Ia menjanjikan penghibur dalam kehidupan kita, Roh-Nya yang kudus. Di dalam Yohanes 14 firman Tuhan berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, atau Parakletos, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa, saudaraku. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Roh Kudus adalah, yang pertama, dia adalah Roh Allah atau Allah sendiri. Pada saat Yesus Kristus meninggalkan kita dan naik ke surga, dia memberikan Roh-Nya. Roh-Nya adalah pribadinya sendiri. Roh-Nya adalah Allah itu sendiri. Bukankah di kitab Kejadian berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, lalu dia menciptakan segala sesuatu menurut firman-Nya. Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ia mengerjakan dengan firman-Nya, Ia mengerjakan dengan Roh-Nya, dan Ia mengerjakan segala sesuatu di bumi ini. Dan semuanya jadi. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yang kedua, Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Ketika Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, Dia menjadikan segala sesuatu bagi kita. Yang ketiga, Roh Kudus adalah pemberi karunia. Karunia Roh Kudus, talenta, bahkan Dia memberkati, bahkan Dia menjadikan segala sesuatu indah dalam hidup kita. Yang keempat, Roh Kudus adalah penuntun. Dia adalah pionir. Dia berdiri di depan, bagaikan tiang awan dan tiang api. Bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya, Dia akan tuntun, Dia akan arahkan langkah kakinya kepada kebenaran. Itu sebabnya jangan lupa mengandalkan Tuhan setiap pagi. Dia memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang kelima, Dia melahirkan kembali pribadi yang baru, pribadi yang berbeda, roh yang baru di dalam batin kita, sehingga kita mampu memahami ketetapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Oleh pertolongan Roh Kudus, Dia melahirkan pribadi yang baru dalam hidup kita. Yang keenam, Roh Kudus adalah penolong dan penghibur dalam kehidupan kita. Dia adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Pada saat engkau hancur, pada saat engkau merasa ditinggalkan, Dia akan menolong dan menghibur kita semuanya. Yang ketujuh, Dia adalah Roh kebenaran yang menginsyafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia akan selalu mengingatkan kita apa yang salah, bahkan Dia akan selalu menyatakan apa yang benar, sehingga kita merasa bahwa hidup kita itu tidak sendiri, melainkan selalu ada di dalam tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Roh Kudus adalah pribadi yang begitu berharga dalam hidup kita. Tidak ada roh lain yang diberikan di dunia ini selain Roh-Nya yang kudus. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan mencari kuasa-kuasa dan mereka kerasukan, mereka mencari penyembahan-penyembahan berhala. Kemudian mereka menyusahkan dirinya dengan berbagai roh yang menyakitkan. Tapi kita orang percaya menerima Roh yang kudus, Roh yang menegur apa yang salah, Roh yang meluruskan apa yang bengkok, dan Roh yang memberikan kekuatan pada saat kita rapuh, hancur, dan tidak berdaya. Saudaraku, ini yang saya mau katakan bagi kita semua. Kita tidak akan mungkin mengenal Bapa kalau kita tidak menerima kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam Yohanes 17 ayat 3 firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari mana kita dapat mengenal Yesus kalau bukan dari Roh-Nya yang kudus? Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan Roh-Nya yang kudus sehingga engkau dan saya terhindar dari ketidakpengenalan akan Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur Daud yang mengatakannya semuanya itu. Dan hari ini kita yang menerima karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ada Roh Kudus yang Dia berikan dalam hidup kita. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Jangan lemah, jangan kecewa, jangan putus asa. Bukankah Dia ada untuk menolong kita? Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ada sebuah pribadi Roh-Nya yang kudus yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Masalah memang ada, masalah memang terjadi, tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang hari ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Eske, kami berdoa untuk Bapak Hadrianus Napitupulu, kami berdoa untuk adik Brandon, kami berdoa untuk Sister Ria, kami berdoa untuk Stefani yang akan menikah, kami berdoa untuk Hana yang akan menikah, kami berdoa untuk David dan keluarga dan istrinya. Di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sungguh ada. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa, mereka yang terpuruk, mereka yang dalam kesesakan. Hari ini Tuhan ingatkan, jangan menjadi kecewa, jangan menolak Tuhan, sebab Roh Kudus ada. Dalam nama Yesus, Roh-Mu Tuhan melingkupi setiap kami sambut berkat-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami diberkati, kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami kuat, kami berkemenangan dalam Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati. Sampai jumpa lagi pada besok hari. Dan jangan lupa ketik tanda lonceng atau subscribe bagi saudara yang belum mengikuti channel ini. Maka saudara akan mendapatkan pemberitahuan setiap pagi dari channel kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom.